Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Salam sehat dan tetap semangat. Marilah kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan tatanan kehidupan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-24. Saat ini Majelis Gereja masih memutuskan untuk pelaksanaan ibadah yang dialihkan ke dalam ibadah keluarga. Warta jemaat minggu ini dapat dibaca dalam EWJ. Setiap orang membutuhkan hidup yang bersukacita dan berlimpah damai sejahtera. Salah satu hal penting untuk mewujudkannya dilakukan banyak orang dengan beragam. Sukacita dan damai sejahtera dimiliki ketika seseorang terpenuhi segala hidupnya dengan materi, kesuksesan, dan keberhasilan pekerjaan, studi, dan kedudukan. Namun, apakah semuanya telah cukup membawa pada kesukacitaan? Belum. Salah satu hal yang dapat membuat seseorang mengalami damai sejahtera dan bersukacita ketika ada pengampunan dan penerimaan. Pengampunan adalah bukti kemurahan Allah. Kita yang sudah mendapatkan kemurahan Allah dipanggil untuk menyatakan kemurahan itu dengan mengampuni kesalahan orang lain dengan sempurna dan tanpa batas. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali ibadah ini dengan merayakan pengampunan Allah seraya memujinya dari PKJ 13. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah kita pagi hari ini di minggu biasa yang ke-24 kita kuduskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan mengantarkan untuk kita semuanya. Allah yang menjadi sumber pengampunan, sumber cinta kasih sejati, kami datang kepadamu dengan membawa seluruh hidup kami seutuhnya. Di pagi anugerah-Mu ini ya Tuhan, kami bersama dengan keluarga terkasih kami untuk datang kembali di dalam ibadah pagi hari. Kami syukuri semuanya ini sebagai cara Tuhan untuk terus menuntun kami di dalam membangun kehidupan yang kami jalani. Bahkan seraya kami bersama-sama menundukkan hati kami atas setiap tindakan dan sikap hidup yang kami jalani. Betapa kami sering kali jatuh di dalam setiap dosa yang kami lakukan. Bahkan kami pun juga seringkali sulit untuk dapat mengampuni setiap relasi dan perjumpaan kami dengan sesama kami yang kadangkala membuat kami tersakiti, bahkan membuat kami harus mengalami kekecewaan dan amarah. Kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu tanpa batas. Dan kiranya ya Tuhan, kami juga dimampukan untuk dapat menjadi pribadi yang bisa mengampuni setiap keterbatasan sesama kami. Kami belajar bagaimana mengampuni setiap keluarga kami, mengampuni pasangan hidup kami, mengampuni orang tua kami, mengampuni anak-anak kami, bahkan mengampuni setiap dosa pelanggaran yang terjadi di tengah kehidupan relasi kami dengan sesama. Kiranya kami terus memandang Tuhan yang penuh dengan cinta kasih itu. Dan kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan membawa setiap keterbatasan kami yang kami lakukan, sehingga kami menjadi pribadi pembenci, pendendam, keras kepala, bahkan mengeraskan hati kami untuk kami menyemaikan setiap kebencian-kebencian kami kepada setiap orang. Kami memohon Tuhan, ampunilah dosa kami, karena hanya di dalam Kristus Yesuslah kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seru
sebagai laskarmu. Saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Terimalah berita anugerahnya dari Mika 7 ayat 18 dan 19 yang beginilah firman Tuhan untuk kita. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Syukur kepada Allah. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi banjir cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan saya mengajak kita untuk berdoa. Tiba saat di mana kami akan bersama-sama merefleksikan seluruh hidup kami dengan mendengarkan sabda Tuhan. Bukalah hati kami dan murnikanlah hidup kami, sehingga firman-Mu akan melimpah-limpah di dalam hidup kami, bahkan memberikan kami tuntunan untuk kami dapat bersikap di tengah hidup yang kami jalani. Curahi kami dengan Roh Kudus-Mu dan semaikanlah firman-Mu, sehingga dengan hikmat Tuhan kami setia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu biasa yang ke-24 kita akan menghayati bersama-sama pada bacaan leksionari di Injil Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan 35. Di sana diberikan judul tentang perumpamaan, tentang pengampunan. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual,
beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menghayati dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang wanita muda bernama Naomi. Ia harus menikah dengan sang suami yang bernama Robert karena pengaturan orang tuanya. 10 tahun perjalanan pernikahannya, saudara, suaminya tidak peduli pada dirinya dan ketiga anaknya. Si suami justru lelap dalam egoismenya, di mana ia lebih suka bersenang-senang di nightclub bersama dengan wanita-wanita lain. Naomi menghadapi keadaan yang rumit, bahkan dilematis di dalam membesarkan ketiga anaknya. Lucy ini diperankan oleh Marissa Joe, anak perempuan satu-satunya yang sangat dicintainya, tetapi rupa-rupanya si anak ini sangat membenci ayahnya. Demikian pula juga Tristan. Dia diperankan oleh Jonathan Prawira. Anak keduanya juga mencari kesenangannya sendiri, melampiaskan rasa kecewanya terhadap situasi keluarga yang dihadapinya, hingga ia akhirnya jatuh di dalam pergaulan yang salah. Hanya Rafael, saudara-saudara, anak yang ketiga, diperankan oleh Stephen Nathanael. Anak bungsunya, satu-satunya anak yang mendampingi sang ibu dengan penuh cinta kasih, dengan kesabarannya. Dan di tengah kondisi yang demikian, saudara-saudara, sang istri tidak mau diceraikannya. Ketika banyak saran yang masuk di dalam dirinya untuk mencari laki-laki lain yang jauh lebih baik daripada Robert. Robert rupa-rupanya baru sadar
atas perbuatannya ketika mengetahui anak-anaknya berada dalam rumah tahanan akibat salah pergaulan. Ia terjerat narkoba. Ia menjadi pengedar narkoba karena pelampiasan atas situasi kehidupan keluarganya. Sang ayah menyesali perbuatan-perbuatannya justru pada saat dirinya ditimpa penyakit yang sangat serius. Bagaimana dengan istrinya Naomi? Saudara-saudara yang terkasih, sang istri justru tetap merawat si suami ini dengan penuh cinta kasih selama 22 tahun. Hingga akhirnya sang suami menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan selain merawat saudara-saudara, Naomi tidak jemu-jemu untuk mengendalikan emosi kedua anak-anaknya agar kembali menerima ayah mereka dengan memberikan pengampunan atas segala perbuatan salahnya. Dan kisah tersebut saudara-saudara ini difilmkan oleh Hollywood Entertainment, sebuah production house entertain di Bandung yang sekaligus dibentuk sebagai wadah untuk mengelaborasi bakat dan talenta anak-anak Tuhan yang ada di gereja-gereja sekota Bandung. Judul filmnya adalah 70 kali 7 kali. Tentu film yang menarik ini menjadi sebuah jawaban di tengah gempuran banyak film-film yang justru mengajarkan tentang pola hidup yang saling membalas, saling menghakimi, saling memamerkan rasa iri hati. Dan ironisnya justru tema-tema tersebut gampang saudara kita jumpai di tayangan televisi kita, bacaan anak-anak kita, bahkan film orang dewasa, dan tidak juga kalah penting muncul di banyak sekali broadcast media sosial. Mengampuni saudara-saudara seringkali dianggap sebagai sikap yang lembek. Mengampuni seringkali dianggap sebagai sikap yang tidak jantan, sikap yang lebay. Kalaupun ada kesediaan untuk mengampuni, seringkali juga ada batas yang ditentukannya. Ada ungkapan, kesabaran itu ada batasnya. Tentu ungkapan ini berpangkal pada pandangan bahwa kesabaran dan mengampuni ini merupakan kelonggaran dan kebaikan hati yang saya berikan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang tentunya merugikan bahkan menyakiti hati. Karena saya ini manusia terbatas, tidak sempurna, maka pengampunan yang bisa saya berikan pun terbatas pula kepada mereka. Sayalah yang menentukan waktunya untuk bersabar dan waktunya untuk tidak lagi bersabar. Saya yang menentukan saat dimana saya mengampuni atau tidak akan mengampuni. Toh kita adalah manusia yang tidak sempurna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah itu semestinya tidak ada batasnya. Dan ajaran Tuhan Yesus ini memberikan pandangan baru bagi para murid-muridnya. Terlebih sering ada ungkapan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Hal inilah yang ditanyakan Petrus kepada Yesus, saudara-saudara. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali.
Saudara-saudara, apakah kalau kesalahannya berkali-kali harus diampuni terus? Tentunya pertanyaan ini wajar diungkapkan oleh seorang Petrus. Kalau sudah bersalah sekali boleh, 2 kali boleh, kalau berterus-menerus berkali-kali, mungkin hati Petrus muncul untuk kemudian menanyakan hal pengampunan ini kepada sang guru. Dan di sana Tuhan Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa maknanya atas jawaban Yesus ini? Biasanya pengampunan itu diberikan sampai batas 3 kali. Kalaupun lebih 4 kali. Ini dengan cara yang sangat legalistik. Kalau orang berbuat sampai 4 kali kesalahannya, dia tidak lagi berhak untuk diampuni. Karena itu, ketika Petrus menyebut angka 7 kali dengan harapan pasti batas yang maksimum di mana Yesus akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh Petrus. Sehingga Yesus bisa memberikan pujian kepada Petrus. Tetapi Tuhan rupanya meminta Petrus mengampuni lebih dari 7 kali. Bahkan 70 kali 7 kali. Ini menunjukkan saudara bahwa pengampunan yang diberikan itu harus sempurna. Artinya pengampunan itu harus diberikan tanpa batas. Dan mengapa seseorang harus memberikan pengampunan tanpa batas? Karena Allah kita telah mengampuni kita atas segala dosa dan kesalahan kita, yang sesungguhnya tidak terhitung banyaknya. Berapa kesalahan saudara terhadap Tuhan? Berapa kesalahan saya terhadap Tuhan? Mari kita hitung dalam 1 hari saja berapa kesalahan kita terhadap Tuhan. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan dari Tuhan, Tuhan selalu mengampuni kita. Dan itu menunjukkan bahwa pengampunan Tuhan sangat sempurna. Bahwa pengampunan Tuhan itu tidak terbatas jumlahnya. Sehingga untuk menjelaskan ajarannya ini, rupa-rupanya Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Dikisahkan di sana dalam perumpamaan tersebut ada seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar. Tampaknya hamba itu bukan hamba biasa, melainkan mungkin pemimpin dari hamba-hamba. Hamba itu mempunyai hutang 10.000 talenta kepada seorang raja sampai akhirnya tidak dapat membayar hutangnya. Di dalam kamus Alkitab saudara-saudara, 1 talenta itu kira-kira sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau dikatakan upah minimum harian, waktu itu 1 dinar 1 hari. Kalau sebulan orang mendapatkan upah 30 dinar, setahun itu berarti ada 360-an dinar. 360-an dinar. Jadi hutang orang itu kepada sang raja itu sebanyak 10.000 talenta. Atau sama dengan upah pekerja selama 150.000 tahun. 150.000 tahun. Hutang yang sangat sulit untuk bisa dilunasi seumur hidup si penghutang itu. Tetapi karena dia meminta pengampunan, maka raja itu oleh karena belas kasihannya mengampuni orang tersebut. Bahkan menghapuskan segala hutang yang sangat besar tersebut dan menganggapnya telah lunas. Sebuah kemurahan hati raja yang tidak bisa diselami oleh manusia.
Ketika keluar ruang pengadilan, dia bertemu dengan seorang kawannya yang berhutang padanya sebesar 100 dinar. Atau kira-kira 0,005% dari hutangnya sendiri. Jauh tingkat besarannya. Namun sikap orang yang sudah mendapat kemurahan hati dari sang raja ini keras. Dia memaksa temannya untuk melunasi hutangnya. Ketika temannya bersujud dan meminta tenggang waktu untuk dapat melunasi hutangnya, hamba itu menolak dan bahkan mencekik kawannya, artinya melakukan tindakan kekerasan tanpa belas kasih terhadap kawannya itu. Ia justru membawa perkara hutang temannya ini ke pengadilan dan akhirnya kawannya ini masuk ke dalam penjara. Dan mendengar perkataan ini, raja yang telah mengampuni orang tersebut marah dan kembali menuntut orang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya yang sangat banyak. Dan di sana saudara-saudara di ayat 32 dan 33 lalu kemudian sang raja mengatakan, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Perumpamaan ini saudara-saudara tentu saja kaya dengan makna. Sang raja ini menjadi gambaran tentang Allah. Hamba yang mempunyai hutang pada sang raja dalam jumlah yang sangat besar, ini adalah gambaran kita manusia yang berdosa. Dan sesama hamba itu menyimbolkan bagaimana sesama manusia dan hutang itu adalah dosa. Artinya bahwa manusia berdosa itu telah menerima pengampunan dari Allah. Maka harus selalu bersedia juga untuk mengampuni sesamanya. Mengampuni itu bukan sebuah kelonggaran atau kebaikan hati. Mengampuni itu bukan sekedar kalau kita itu lagi padang hatinya. Ya, kalau lagi enak nyaman hatinya bisa mengampuni. Tetapi kalau pas lagi suntuk, betapa sulitnya orang mengampuni. Atau mengampuni itu kadangkala tergantung bagaimana suasana batinnya. Tentunya bukan itu yang diinginkan. Pengampunan itu adalah sikap hidup. Pengampunan itu adalah cara dan gaya hidup seseorang. Jadi jika Allah telah mengampuni dosa kita secara sempurna dan tanpa batas, kita pun wajib melakukan pengampunan kepada sesama kita dengan sempurna. Kita pun diajak untuk bagaimana mengampuni sesama kita dengan tanpa batas. Dan sikap yang demikian mesti dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang telah menerima pengampunan dari Allah. Dan dengan sikap hidup itu kita ikut serta di dalam menyatakan kemurahan Allah terhadap sesama kita. Karena mengampuni merupakan sikap hidup, maka tidak pas, tidak relevan kalau kemudian kita bertanya, seberapa banyak kita harus mengampuni orang lain, atau berapa kali kita harus mengampuni setiap orang, atau kemudian kita mengatakan bahwa pengampuni itu ya, atau bersabar itu ada batasnya. Batasnya itu kalau kita sudah mati. Makanya sebelum kita mati, mengampunilah kepada setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Betapa mengampuni ini memang menjadi sebuah spiritualitas yang sangat penting bagi kita. Hingga di dalam setiap ibadah pun menjadi sebuah liturgi yang harus kita rayakan, saudara. Dan diingatkan di setiap minggu kan. Di setiap minggu misalnya kita diajak untuk mengakui keberdosaan kita. Hari ini kita pun juga diingatkan tadi, melalui doa kita diajak untuk menghayati bagaimana penyesalan dosa kita. Tetapi pada saat yang sama saudara, ketika kita bersama-sama menyatakan dan mengakui menyesali kesalahan kita, dosa kita, pada saat itu pula kita disadarkan bahwa terjadi kemurahan Allah. Di mana Allah itu lalu kemudian mengampuni pula dosa-dosa kita. Sadarkah itu dan dirasakan atau tidak sebenarnya dalam hidup kita? Sehingga kita yang beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan itu pun juga dipanggil untuk hidup berdamai dengan sesama. Bahkan di dalam doa-doa kita, termasuk doa Bapa kami yang Bapak Ibu Saudara sering ucapkan, di sana pun juga dikatakan, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kira-kira doa itu hafalan atau betul-betul dirasakan oleh kita, saudara? Bukankah doa seperti itu mengungkapkan bagaimana kesediaan kita untuk bersikap secara seimbang dalam mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan? Ada relasi timbal balik. Kalau kita ingin diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Ada keterkaitan yang erat antara pengampunan manusia dengan pengampunan Allah. Bahkan mengampuni sesama itu adalah syarat untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Artinya, orang yang tidak mau mengampuni, sama saja dia menutup pintu pengampunan dari Tuhan. Di Matius 6, saudara, ayat yang ke-14 dan 15, di sana dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mengampuni itu adalah proses untuk melepaskan rasa nyeri, kemarahan dan dendam yang disebabkan oleh orang lain. Saudara pernah tertusuk duri? Apa yang saudara lakukan ketika kita tiba-tiba tertusuk tangan kita karena duri? Kita lalu cepat-cepat saudara-saudara mengambil duri itu lalu segera dicabut. Walaupun ketika kita mencabut pasti kita sedang menahan rasa sakit. Tetapi yakinlah ketika duri itu tercabut, luka itu akan sembuh. Tetapi bayangkan kalau kemudian duri itu tetap tertancap, bahkan saudara tekan duri itu, tusukan lebih dalam, apa yang terjadi? Jari kita mungkin saja akan infeksi. Jari kita akan bengkak, lalu kemudian bernanah. Kita akan merasakan terus sakit yang berhari-hari hingga akhirnya kita mengalami sakit secara keseluruhan. Itu artinya saudara-saudara, ketika kita mengalami rasa sakit karena tindakan orang lain, dibutuhkan kebesaran hati untuk dapat mencabut rasa sakit itu dengan cara mengampuni. Karena mengampuni itu adalah sebuah ekspresi gaya hidup kita di dalam melebarkan dan melapangkan hati kita untuk melihat kemurahan Tuhan. Everett Worthington Jr. mengatakan, saudara, bahwa mengampuni adalah mengurangi dan membatasi kebencian serta dendam yang mengarah kepada pembalasan. Hindarkan pembalasan dan semaikanlah pengampunan.
Karena mengampuni hanya ada di pikiran kita. Ketika kita mengampuni, itu berarti melibatkan pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Mungkin saja orang akan mengatakan, saudara, sulit Pak saya mengampuni. Betapa saya kalau mengampuni itu, waduh, lebih baik saya membayar Pak. Apa yang menjadikan sulit ketika kita mengampuni? Karena kita menganggap bahwa kita itu adalah objek korban yang dirugikan. Kalau kita memandang diri kita ini sebagai objek yang dirugikan, sehingga kita akan menuntut balas terhadap mereka yang menjadi pelaku kekerasan terhadap kita. Tetapi kita belajar bagaimana menjadi subjek. Kita sedang belajar menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dan bukankah kalau kita renungkan perjalanan hidup kita dari hari lepas hari, tidak lepas dari apa yang namanya dosa. Kita tidak lepas dari apa yang namanya kesalahan, bahkan sampai mendukakan hati Tuhan. Kita sering terjatuh di dalam kegagalan dan sikap hidup kita. Dan di sana pun Tuhan terus mengampuni dosa kita. Dan marilah saudara-saudara kita kembangkan spiritualitas mengampuni, dimulai dari diri kita. Kembangkan itu di dalam keluarga, walaupun kadang-kala nganyelke. Tetapi percayalah banyak manfaat yang diraih dan dirasakan oleh kita ketika kita belajar mengembangkan spiritualitas mengampuni. Baik secara fisik maupun secara rohani. Ada manfaatnya. Secara fisik saudara-saudara, kalau kita mengampuni apa manfaatnya? Manfaatnya satu, tekanan darah kita menjadi normal. Kalau kita kemudian dihantui dengan kebencian, tensi kita naik, kita sulit tidur, kita dihantui rasa cemas. Tetapi kalau kita mengampuni saudara, tekanan darah kita menjadi normal. Stres kita menjadi menurun, amarah kita lalu kemudian mereda. Bahkan kita menjadi punya keterampilan untuk mengelola amarah kita. Tidak mudah menjadi orang yang reaktif, mudah emosi. Tekanan jantung yang kalau kemudian saudara dan saya menyimpan dendam, kemudian bisa duk 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 duk, denyut nadinya begitu kencang. Tetapi kalau kita mengampuni, tekanan jantung kita menjadi turun. Kita menjadi stabil. Bahkan risiko terhadap penyalahgunaan alkohol, narkoba itu juga menjadi rendah. Bahkan menurun juga gejala depresi, cemas yang berlebihan. Itu dari sisi fisik saudara. Tetapi dari sisi rohani kita diajak untuk bagaimana mengampuni, berarti kita merasakan kemurahan Allah yang adalah sumber pengampunan. Dan relasi dengan Tuhan pun juga terbangun dengan baik. Jika kita rela mengampuni, maka kita memperlihatkan gambar Allah yang nyata pada orang yang kita ampuni. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama belajar untuk mengampuni. Dan melalui perumpamaan yang tadi Tuhan Yesus ajarkan, mengingatkan adanya konsekuensi yang serius apabila kita tidak meneruskan pengampunan Allah kepada sesama. Ada konsekuensinya saudara. Pada penghakiman terakhir nanti, Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak rela mengampuni sesamanya. Selamat mengampuni, dan kemurahan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepadanya, dan kita diingatkan kembali melalui nats penuntun di dalam kita mempersembahkan, yakni di 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang beginilah sabda Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sembari kita mempersembahkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersama-sama datang membawa segala syukur dan terima kasih kami, di mana kami pagi hari ini boleh merayakan kemurahan Tuhan, Allah yang terus mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kemurahan-Mu nyata dan tanpa batas, dan itu terjadi melalui pengorbanan Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarkanlah melalui pengajaran-pengajaran pagi hari ini kami terus dikuatkan dan diteguhkan untuk juga dapat meneruskan bagaimana tindakan Engkau yang kaya dengan cinta kasih itu untuk dapat juga melakukan hal yang sama terhadap sesama kami. Ajarkan kami untuk dapat mengampuni setiap kesalahan yang terjadi di sekitar kami. Kami belajar mengampuni di tengah keluarga kami, mengampuni orang-orang yang terkasih, yang kadangkala memang menjadikan kami putus asa, menjadikan kami mudah sekali jatuh di dalam amarah kami. Tetapi melalui sabda ini kami diingatkan untuk bagaimana kami mengampuni mereka dengan setiap kesalahan-kesalahan mereka. Mengampunan yang tanpa batas, 70 kali 7 kali.
Dan tentunya apa yang Tuhan mau dari tindakan-tindakan yang kami lakukan ini adalah bagaimana menyemaikan cinta kasih Allah di tengah kehidupan sesama kami melalui cara hidup yang kami lakukan. Kami belajar bagaimana pengampunan ini tidak hanya terbatas kepada suasana hati kami, melainkan menjadi gaya hidup kami, menjadi karakter kami, di mana Tuhan terus menuntun dan menguatkan kami menjadi pribadi dan penuh dengan kemurahan itu. Tuhan berkati kami agar kami dapat juga membangun kemurahan pengampunan ini di tengah setiap tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam relasi kami bersama dengan rekan kerja, kiranya kami pun juga dapat mengampuni mereka. Di dalam perjumpaan kami dengan sesama di masyarakat, kiranya kami pun juga terus mengampuni mereka. Kami pun juga belajar mengampuni dengan sahabat-sahabat kami, mengampuni dengan rekan pelayanan kami, mengampuni mereka yang kami jumpai dimanapun kami berada. Bahkan kami pun juga belajar pula bagaimana mengampuni yang menjadi karakter hidup kami terhadap Tuhan. Bagaimana kami seringkali melukai hati Tuhan. Kami seringkali kecewa terhadap Tuhan. Kami menonjolkan diri kami sendiri dan mementingkan kepentingan kami di atas kepentingan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon belas kasih Tuhan agar Tuhan senantiasa terus menolong kami. Di pagi hari ini kami pun juga membawa doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan bersama-sama untuk dapat menolong kami di tengah setiap pergumulan akan kesehatan kami. Yang sakit Tuhan juga berkati. Di dalam pekerjaan Tuhan berkati. Di dalam pergumulan mencari pekerjaan pun Tuhan juga menyediakan kepada mereka. Kami pun juga menyerahkan bagi setiap pergumulan keluarga. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan terang kepada mereka agar mereka pun juga terus mengandalkan hikmat Allah yang besar di dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan bangsa dan negara. Kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap pergumulan dunia. Terlebih di dalam setiap pergumulan pandemi COVID-19, pergumulan akan terjadinya peperangan dimanapun berada. Kebencian yang terus terjadi sebagai praktek-praktek yang mengikis kemanusiaan di sekitar kami. Tuhan juga berkati agar kami terus dapat menjadi agen-agen cinta kasih kepada mereka. Kami juga serahkan bagi gereja Tuhan dimanapun berada untuk dapat terus menjadi sarana di dalam mewujudkan karya panggilan penyelamatan Allah di tengah kehidupan gereja-gereja. Secara khusus GKJ Taman Asri Tuhan berkati di dalam mewujudkan tugas panggilannya. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam persekutuannya yang walaupun saat ini masih dilakukan secara online. Tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan terus mewujud di dalam perjumpaan kami di tengah keluarga. Walaupun kami harus mengadakan ibadah secara virtual, tetapi berkat Tuhan berlimpah-limpah di dalamnya. Kami serahkan para pelayan-pelayan Tuhan, para majelis gereja, komisi, multimedia, yang terus bersama-sama untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Sehingga kami dapat menyajikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan secara khusus, bahkan bagi jemaat Tuhan dan masyarakat secara umum. Kami serahkan apa yang kami syukuri pagi hari ini melalui persembahan. Tuhan pun juga berkati apa yang kami ungkapkan dan kami haturkan ini. Karena hanya di tangan Tuhan apa yang kami persembahkan menjadi harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini dan kami akan undur untuk melanjutkan aktivitas kami. Hanya di dalam Kristus Yesuslah Sang Pengampun kehidupan. Kami juga menyesali dosa pelanggaran kami di dalam perjalanan ibadah yang kami lakukan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan
Melalui nyanyian Kidung Baru 34 bait pertama dan ketiga, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat kelam. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, kala pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Kita akan undur dari tempat ibadah ini dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang demikian. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Syukur kepada Allah.